Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, Kiai Haji Abdullah Zain Salam atau Mbah Dullah, Kajen Pati, Jawa Tengah, dikenal sebagai seorang kiai yang begitu tawadhu atau rendah hati. Dia selalu menempatkan dirinya lebih rendah dibandingkan orang lain dan merasa dirinya penuh kekurangan, sehingga tidak layak untuk dimuliakan. Padahal orang-orang tahu Mbah Dullah adalah kiai yang alim dan bahkan dianggap sebagai wali. Ketawaduan Mbah Dullah tercermin sepanjang hidupnya. Mbah Dullah berpesan agar berita wafatnya tidak diumumkan kepada halayak ramai. Alasan yang dikemukakan Mbah Dullah penuh dengan ketawaduan, yakni dia malu apabila orang ramai-ramai mensolatinya, sementara dirinya belum tentu termasuk dari golongan orang-orang baik. Ada kisah menarik terkait dengan ketawaduan Mbah Dullah. Merujuk buku Keteladanan Kiai Haji Abdullah Zain Salam, tulisan Jamal Makmur Asmani tahun 2018, suatu hari Mbah Dullah dan Kiai Haji Muslim Rifai Imam Puro atau Mbah Lim Klaten berziarah ke makam Syekh Ahmad Mutamakin di Kajen. Sesampai di makam, tahlil tidak langsung dilaksanakan. Terjadi perdebatan kecil di antara keduanya terkait siapa yang menjadi imam tahlil. Mbah Dullah merasa Mbah Lim lah yang seharusnya memimpin tahlil, sementara Mbah Lim berpikir sebaliknya. Setelah menolak beberapa kali, Mbah Dullah akhirnya menjadi imam tahlil dan Mbah Lim makmumnya. Orang-orang tahu bahwa suara Mbah Dullah lembut dan lambat, sementara suara Mbah Lim keras, lantang dan cepat. Ketika sampai pada kalimat thayyibah La ilaha illallah, maka secara tidak langsung kendali imam tahlil berpindah ke tangan Mbah Lim, mengingat suaranya yang lantang. Mbah Dullah tidak menghentikan bacaan tahlil karena merasa Mbah Lim lah yang ketika itu menjadi imam tahlil. Begitupun Mbah Lim. Dia mengira kalau pimpinan tahlil masih Mbah Dullah. Setelah berjalan selama 1 jam, akhirnya Mbah Lim mengakhiri tahlil. Hal itu dilakukan karena tidak ada tanda-tanda Mbah Dullah akan mengakhirinya. Setelah kejadian itu, Mbah Dullah tetap memposisikan diri sebagai makmum tahlil, meskipun di awal Mbah Dullah lah yang memimpin tahlil. Kejadian serupa terjadi ketika Mbah Lim berkunjung ke dalam Mbah Dullah di akhir tahun 1990-an. Ketika itu Mbah Lim meminta doa kepada Mbah Dullah sebelum dirinya pulang ke Klaten. Lagi-lagi Mbah Dullah menolak permintaan Mbah Lim. Dia meminta Mbah Lim saja yang memimpin doa. Singkat cerita, keduanya mengangkat tangan untuk berdoa. Mbah Lim menganggap Mbah Dullah sedang memanjatkan doa, sehingga dirinya mengangkat tangan untuk mengamini. Sementara Mbah Dullah merasa sebaliknya, Mbah Lim lah yang memimpin doa. Hingga 40 menit berlangsung, keduanya masih mengangkat tangan. Belum ada tanda-tanda doa akan diakhiri, karena memang masing-masing menganggap kalau dirinya bukanlah pemimpin doa. 5 menit kemudian, Mbah Lim menutup doa dengan bacaan Al-Fatihah, karena pada saat itu adzan Ashar sedang berkumandang. Jadi, Mbah Dullah dan Mbah Lim mengangkat tangan untuk berdoa selama 45 menit tanpa siapa tahu sesungguhnya yang memimpin doa. Tidak lain itu karena sikap tawadhu keduanya. Masing-masing merasa dirinya tidak layak memimpin karena menganggap ada orang lain yang lebih layak. Padahal semua tahu kalau kealiman dan kesolehan keduanya tidak perlu diragukan lagi. Begitulah sikap tawadhu yang ditampilkan Mbah Dullah dan Mbah Lim.